Masih belum tahu cara main jazz, masih belum tahu cara main changes, ngaco, yang penting main. Yang penting main. Niki, Tommy. Wah, ini nggak adil nih. Halo coy, selamat datang di channel Rusak Ruli Sianipar Saxophone Repair Jakarta. Halo ceka-ceka dan para master sabuk hitam semuanya, kembali lagi bersama saya Ruli Sianipar, dan kali ini kita ada di kediaman Abang Basji. Kabar. Kali ini kita nggak boleh rokok ya. dilarang. Oke, sebelumnya gua tertarik sama Bang Basji dari dulu. Gua ngikutin dari YouTube, dari Instagram, sampai gua sekarang bisa collab bareng sama dia. Terima kasih ya Bang, udah terima gua. Terima kasih udah mau di-interview. Apa adanya banget nih. Nah, dari dulu gua udah ngikutin dia, orangnya hebat banget, main di mana-mana, kuliahnya di luar negeri. Oke, sekarang kita kulik dari mana aja dia cinta kepada saksofon dan kapan Bang mulai? Kapan ya mulai? Kayak dulu tuh waktu sekitar kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu berarti umur 6-an. Dulu kakak saya udah pernah mulai main duluan. Terus suatu hari papa saya dulu pulang dari London, terus dia bawa saxophone sopranino yang paling kecil tuh. Dia bawa sopranino, habis itu dia ya masih kecil lah, coba-coba tiup terus bisa bunyi. Terus papa bilang, kamu mau main nggak? Kalau mau main nggak bisa berhenti. Ya masih pernah nggak tahu bilang iya enggak artinya apa, komitmen apa tuh kan masih belum tahu. Dia bilang iya mau. Ya udah, dari situ nggak boleh berhenti sampai sekarang. Nggak, tapi ya di satu poin itu udah lepas dari didikan papa saya, terus ya akhirnya jadi karir ya. Main terus. Keren. Kalau kuliah gimana? Nah, dulu kan nggak lama abis saya mulai main, saya ada duo sama kakak saya, GNB. Itu waktu masih kecil kita sempat ngeluarin 2-3 album sama brand saxophone juga. Tapi setelah itu kan kakak saya pergi ke luar negeri, kita studi luar negeri buat SMP SMA kuliah. Nah, sempet di situ berhenti main professionally, jadi cuma main sini-sini aja. Terus saya sempat masuk high school band di Kanada. Kanada ya? Iya. Itu pun cuma ikut-ikut aja main, baca-baca part. Tapi di situ masih lumayan rajin latihan sih. Saya suka latihan baca dari dulu emang. Jadi ya thankfully yang paling kelihatan hasilnya itu juga di situ ya. Jadi bacanya juga lumayan lancar. Selesai dari situ mulai ngulik sendiri, masuk ke jazz, bolak-balik dari Kanada sama sini, ikut sering ngintil Om Benny Liku dari situ. Liku Mahua ya. Dari situ mulai main jazz. Ya kayak karena ketertarikan aja sih, dulu sering lihat Om Benny sama Berry nge-host jam session di Red and White di Kemang. Nah itu setiap kali balik sini, setiap Rabu malam ke Kemang, nggak mau tahu, pokoknya jam sessionnya belum buka pun aku bilang, Om Benny, aku sitin ya sesi pertama. Masih belum tahu cara main jazz, masih belum tahu cara main changes, ngaco, yang penting main. Yang penting main. Akhirnya dari situ sempat kuliah musik juga di Singapura. Terus akhirnya balik ke sini. Itu S1? S1 lagi ya. Sekarang udah jadi dosen di UPH. Wah, ternyata cerita-cerita orang-orang yang datang ke gua, yang dosen yang paling ganteng di UPH itu ternyata abang ini orangnya ya. Jadi dosen kalian gua pinjam ya bos. Oke, mantap. Oh, dari
awal lu berkarir sampai sekarang itu panggung yang paling lu senengin lah Bang? Kira-kira lu manggung di mana yang paling berkesan buat lu lah? Paling berkesan ya? Lumayan banyak sih. Pertama kali manggung di JGTC sama kakak saya tuh berkesan banget. Itu dulu main sama Om Gary Herb, Om Arif Setiadi, Om Bintang Indrianto. Itu berkesan banget, tuh nggak mungkin lupa tuh. Dulu mereka punya trio namanya apa? Trio Japos. Japos ya? Waktu masih ada Mi Japos dulu. Kalau inget, di situ inget banget. Pertama kali main di Java Jazz tahun 2006. Pertama main Java Jazz 2006? 2006 ya. Itu inget banget karena abis kita selesai main, langsung nonton Dave Koz. Dave Koz atau David Sanborn? Tapi kayak Dave Koz. Setiap kali manggung di Java Jazz setelah itu pun berkesan banget. Tapi yang setiap kali itu ngintil almarhum Om Benny itu berkesan banget juga sih karena belajar banyak dari beliau tentang jazz, dan asik aja kayak sama dia. Keren. Bang, boleh lah Bang kasih sedikit lik-lik lah buat para pecinta-pecinta saksofon ini Bang. Lik-lik apa nih? Bingung juga kalau standar lah ya, apa lik apa ya? Jazz kayak apa kayak yang sering lo mainin dah gitu. Kayak gitu pelan-pelan nih. Satu kata. Mantap kali. 2 kata itu ya. Mantap lah pokoknya. Sekarang umur berapa? Saya 26. Udah punya istri? Sudah, baru menikah 3 bulan. Sayang. Kak, pinjem ya. Keren. Manggung di luar negeri udah pernah? Sudah. Di mana Bang? Satu-satu ya. Shanghai pernah, terus di Singapura pernah, Malaysia pernah, di Jepang pernah, di Kanada pernah, di Amerika pernah ya sekali. Amerika ya? Keren. Kalau dari ini Bang, alat lu yang lu sering pakai sekarang tuh bariton apa alto atau? Nah, kayak mayoritas karir ya. Dulu paling sering tuh main sopran. Waktu masih sama duo sama kakak, waktu masih GNB. Itu paling sering sopran, terus di ujung-ujungnya alto. Begitu cabut, pindah ke tenor. Jadi sebenarnya mulai pakai tenor tuh waktu di Kanada, waktu masuk high school big band. Begitu tenor balik ke sini, tetap pakai tenor. Udah tenor terus dari tahun berapa itu ya? 2011, 2010. Itu udah mainly tenor. Tapi beberapa tahun lalu ini mungkin dari 2018, 19, 20 ini project sendiri kan mulai naik, mulai mengembangkan suara sendiri ya. Jadi mulai explore konsep-konsep lain. Sekarang mayoritas main sopran, tenor, sama bariton. Bariton ya. Alto kalau diperlukan aja, cuma biasanya enggak. Boleh dong gua kulik alat-alat lu yang lu pakai sekarang atau yang ada sekarang nih dari tenor apa aja gitu. Kalau tenor ini favorit gua. Apa ini? Ini Mark 6. Henry Selmer Paris Mark 6 Mark 6. Mark 6. Mahal. Harga sekitar harga sekitar 85 juta. Oke, sejarahnya bisa dapetin ini gimana, Bang? Ini turunan dari papa. Dari papa. Turunan dari papa. Kayaknya lupa kalau misalnya ini Marxis yang ini atau Marxis dulu kita punya 2. Nah, salah satunya tuh kayak punya orkestra Indonesia gitu. Jadi orang-orang dulu kan nggak gitu ngerti harga saksofon, nggak ngerti barang lah, nggak ngerti barang gitu. Jadi dijual murah gitu. Kayak salah satu dari Marxis yang kita punya tuh dapat murah. Satunya lagi itu kita beli dari orang Bandung punya Mark 6. Kita beli. Kalau bariton lu apa aja? Kenapa? Bariton? Bariton itu bariton Selmer seri 2. Suppression 2. Wih, mahal banget itu. 150-an ya sekarang?
Iya, kayak semobilio ya. Mobil gua kebeli kan. Ada berapa tuh? Ya, Pakai bariton? Ada satu. Kayaknya dapat dari orang di Bandung juga. Wah, itu nggak ngerti tuh. Maksudnya dulu pernah diceritain terus nggak nanya-nanya lagi. Iya. Jadi lupa dapat teman. Tapi kebanyakan banyak kolektor di Bandung kan. Iya. Banyak kolektor di Bandung yang kita dapat dari koneksi kan Paniko. Kita kalau tahu Paniko di Bandung dia repairman. Jadi kebetulan nih ada saxophone ini nih, ada saxophone ini mau beli atau enggak. Dan bariton terakhir yang kita beli dari Paniko itu bariton Yana Gisawa juga dari Paniko. Keren. Jadi guys, kalau kalian nggak tahu, gua ceritain dulu. Papanya Abang Basji ini adalah salah satu orang kolektor terbanyak saksofon yang punya. Berapa ya Bang kira-kira? 32, 33 sekitar segitu. 33 ya? Agak nambah kayak sekarang. Kalau gua cerita sama Om kemarin katanya 43 semua. Udah lebih dari yang sana. Iya. Jadi di rumah ini ada yang disimpan, di kantor Om ada juga. Jadi pokoknya top banget lah, salah satu kolektor saxophone yang gua temui. Ganteng kan gua? Sopran. Sopran dulu sempat pakai Mark 6 Summer. Mark 6. Tapi ada kan Mark 6? Ada. Magna? Ada yang gua baru servis kemarin? Ya, itu. Kayaknya yang itu. Itu combination-nya, kan dulu suka banget sama Kenny G tuh. Kayak zaman-zaman, oh ya tone mau kayak Kenny G. Jadi kombinasi Summer Mark 6 sama Duke of Metal. Wah, suaranya persis banget kayak Kenny G tuh. Nah, makin kesini makin main jazz, makin kayak kayak tone Kenny G udah agak jadi ganti ke Yana Gisawa S9. Dark, lumayan dark. Itu pun mouthpiece pakai mouthpiece datangan. Mouthpiece Yana Gisawa dan sama suaranya enak banget. Suka banget. Yeah. Mouthpiece pakai apa nih? Ini Ted Klum. Ini pertama kali ganti ke Ted Klum, nggak pernah mau ganti ke mouthpiece yang lain. Keren. Ted Klum buatan New York kayaknya. Beli waktu di Kanada. Dia tuh ini focus tone, dia ebonite, hard rubber, tapi karakteristiknya chambernya agak gedean. Ini kan lumayan tebel nih, lumayan fat. Jadi tone-nya, projectionnya kayak metal, cuma ada lebih bodinya gitu. Iya, lebih gemuk ya. Kalau pas lo manggung, acara yang keren lah gitu. Lo ada cara atau ritual tersendiri buat supaya nggak nervous pas main gitu? Nggak nervous ya? Nervous sih pasti ada unsur nervous sih. Kayak apa? Semua gig kan artinya beda-beda ya. Maksudnya kalau misalnya ya sempat main sama Barry, sempat main sama Glenn, kayak skala sama magnitude eventnya juga mempengaruhi kan. Kalau udah sampai di titik, oh ya, ini gue nervous, what to do, harus ngapain. Sebenarnya ya nggak ngapa-ngapain juga, mau gimana lagi kan udah pasti datang gitu kan. Maksudnya kayak ya waktunya udah pasti datang, mau lihat jam, nih 45 menit lagi naik, ya harus ngapain, udah duduk aja. Pemanasan juga nggak sebentar pemanasan kayak 15 menit lewat, ya udah ingat-ingat bahan. Selama di backstage yakin partnya waktu naik ini harus gimana, harus mimpin bandnya kayak gimana. Nervous kayaknya itu sesuatu yang gue pengen rasain juga. Jadi nervous karena ya berarti kalau misalnya gue nervous berarti ini sesuatu yang berarti gig ini berarti bagi gue. Daripada naik session, bukan ngeramein, ya daripada ngeramein juga sama sekali nggak bagus. Daripada main session buat ini penyanyi ini main buat penyanyi itu naik, tapi ya ini kan cuma di kayak gini gitu. Ya gue salah dikit juga nggak apa-apa. Ya, kayak gitu juga mau dihindari sih. Kalau misalnya dapat gig yang ini sih, ya berarti gignya kita tahu ini berarti. Keren. Tapi kalau misalnya nanya latihan setiap hari apa, itu tergantung target gitu. Oke,
tadi force, target hari ini apa? Aku mau ngelancarin force yang tadi sampai berapa BPM. Terus groupingnya apa aja? Misalnya boda, goda, tua gapat. Itu kan seper 16 semua. Atau itu sextuplet, semuanya sextuplet. Atau mau triplet semua. Itu BPM naik terus. Misalnya target hari itu. Atau misalnya mau latihan buat gig apa gitu. Materi. Itu materi biasanya agak di ujung-ujung. Terus setiap hari itu biasanya ada latihan transcription, nulis transkrip, terus latihan sampai bisa dapat ke tempo aslinya. Biasa ada targetnya. Di minggu ini mau bisa apa? Mau main kayak Chris Potter di lagu ini. Oke, gimana caranya? Oke, aku harus transkrip solo di lagu ini, dipelanin. Hari ini latihan di tempo segini. Hari besoknya dianalisa satu-satu, terus dilatih lagi. Oh, dibedah dulu ya? Harus dibedah dulu. Boleh dong kasih tips buat latihan nih, buat latihan supaya gimana kita harus ngapain gitu. Latihan apa aja yang diperlukan untuk kita seorang peniup, terus waktunya berapa lama? Untuk seorang peniup, ini susah sih karena banyak juga tips yang aku pengen kasih sebagai peniup. Karena kita peniup, kita nomor satu kita kan harus menguasai alat. Ya. Jadi basicnya kita harus kuasai dari groove, rhythm, harmoni, itu kita semua harus kuasain. Dari bass bawah sampai altissimo oktav 4-5 gitu kita harus bisa. Jadi tips yang paling penting gimana ya bilangnya? Satu, jangan takut latihan pelan. Jangan takut latihan mulai dari pelan, dan jangan takut kedengeran bodoh kalau misalnya lagi latihan. Karena kalau misalnya lagi jalan misalnya di kuliah di kampus gitu ya, terus dengar orang latihan terus bagus gitu. Reaksiku bukan kayak ini orang jago, lebih ke dia ngapain latihan dia udah bisa. Oh gitu ya. Jadi mendingan dengar orang latihan sesuatu yang mereka nggak bisa kedengeran kayak goblok karena mereka melatih sesuatu yang mereka belum bisa. Jadi kalau misalnya latihan di tempat-tempat terus kayak malu gitu, aduh ini kedengeran goblok, nggak apa-apa. Jangan malu kedengeran kayak orang goblok karena itu emang starting point. Jangan harus mau latihan dari pelan. Terus pemain saxophone harus bisa main piano ya, harus bisa main piano, gitar apa aja. Mainan harmoni itu penting banget. Karena tanpa kita ngerti harmoni, kita nggak bisa ngerti kita main apa aja. Kalau misalnya kita lagi main terus ayo kamu solo di sini, oke, kita tahu kuncinya. Cuma kita tahu pergerakan chord di dalamnya atau enggak. Itu kita harus ngerti cara main instrumen yang ada harmoninya. Itu nggak bisa dielakkan. Iya. Terus jangka waktu pas latihan itu kira-kira satu hari itu berapa jam gitu kira-kira? Ini yang orang selalu tanya banyak sih. Menurutku nggak harus sampai kayak 6 jam, 7 jam gitu, nggak harus. Maksudnya kalau pertama-tama dulu aku latihan sampai kayak 4 jam, itu kan kebanyakan teknik kan, jadi banyak long notes, banyak latihan yang hal-hal yang dari mula tuh emang harus dilatih, kelihatan kalau misalnya udah latih jam terbangnya. Tapi semakin udah basicnya dikuasai, yang kayak tadi, kalau misalnya target harinya tercapai, mau lebih dikit silahkan, tapi mungkin 3 jam sih maksimum. 3 jam. Kalau misalnya udah nyaman dengan instrumen sendiri ya, kalau misalnya belum nyaman sama baru mulai gitu, ya agak lebih dari 3 jam nggak apa-apa. Tapi kan juga termasuk stamina. Jangan buang-buang waktu. Sebelum kita tutup video ini, kita lanjut ke pertanyaan cepat, Bang. Oke. Boleh? Cepat ya? Ya, cepat jawabnya ya, Bang. Pilih album atau single, Bang? Cepat ya? Susah juga ya? Iya. Kalau 2020, kekinian single. Single ya? Oke. Nggak boleh selamanya nonton anime atau nggak boleh selamanya main game? Nggak boleh selamanya nonton anime, karena
Anime. Karena dua-duanya penting ya di dalam tapi Job big band atau job reguler? big band, Band solo karir. solo karir. Nicky, Tommy. Wah ini nggak adil nih. Harus dong. Dua-duanya teman soalnya, dua-duanya teman dekat. Wah ini nggak bisa jawab, sorry. Bang Tommy sama Bung Nicky katanya nggak boleh dijawab nih. Niki udah kayak kakak sendiri, Tommy udah kayak kakak sendiri. Siap. Kalau di posisi kesuksesan yang sama, lo mau jadi musisi atau pemain bola? Di tingkat sukses yang sama? Iya. Aduh, kalau masih kecil lu jawab bola, sekarang jawab musisi. Iya gitu ya. Yang terakhir, nggak boleh makan mie goreng atau nggak boleh makan sashimi? Mie goreng. Mie goreng. Sashimi berarti. Sashimi for life. Ya. Oke, CK dan para master sabuk hitam semua, konco-koncoku, demikian dulu video kita kali ini bersama Mr. Basji. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.